ada investasi yang kelihatannya aman banget, tapi kok malah bikin orang-orang pintar kehilangan uang. Nah, kita akan bedah tuntas. Ini aneh banget kan? Korbannya tuh bukan para spekulan yang suka ambil resiko, tapi justru orang-orang yang paling hati-hati sama uangnya. Pegawai kantoran, PNS, profesional. Yuk kita bongkar bareng-bareng kenapa ini bisa terjadi dan gimana sebenarnya sistem ini bekerja. Oke, jadi untuk ngerti jebakannya kita perlu mundur sedikit, lihat gimana produk ini awalnya diciptakan. Karena ini bukan lagi sekedar soal beli properti, ini soal membeli sebuah produk keuangan yang dibungkus dengan sangat rapi dalam wujud apartemen. Coba bayangin deh situasinya di Jepang waktu itu. Setelah ekonomi ambruk, banyak banget apartemen kecil kosong yang nggak laku. Di sisi lain, orang-orang mulai cemas soal dana pensiun, bunga bank kecil banget, tapi anehnya, pinjaman buat karyawan justru gampang didapat. Momen inilah yang dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah narasi baru yang jenius. Hei, Anda bukan beli properti, Anda beli pensiun pribadi. Uang sewa bulanan itu adalah gaji pensiun Anda. Disinilah permainannya berubah total. Fokusnya digeser dari nilai aset ke pemasukan bulanan. Dan ini dia trik psikologis intinya. Mereka bikin Anda berhenti nanya, berapa sih nilai asli properti ini? Dan mulai mikir, wah lumayan nih dapat segini tiap bulan. Permainan kata-kata ini adalah kunci dari keseluruhan strategi mereka. Jadi, dari mana sebetulnya untung besar mereka datang? Nah, mari kita lihat angkanya lebih dekat buat tahu kemana perginya uang yang Anda bayarkan. Lihat deh gapnya. Biaya bangun satu unit itu mungkin sekitar 12-15 juta yen. Kalau dijual lagi di pasar antar investor, harganya mungkin naik jadi 16-18 juta yen. Tapi harga yang ditawarkan ke Anda bisa 22, 25, bahkan 28 juta yen. Selisih harga yang besar inilah mesin uang mereka, bukan propertinya itu sendiri. Terus, selisih harga yang gila-gilaan itu larinya kemana? Yang jelas, bukan untuk bikin properti Anda jadi lebih bagus. Uang itu dipakai buat membiayai mesin penjualan raksasa mereka, buat keuntungan perusahaan, buat iklan jor-joran, dan yang paling penting, buat bayar komisi yang fantastis untuk tim salesnya. Dengan komisi sebesar ini untuk satu kali penjualan, fokus salesnya jadi jelas kan? Bukan lagi buat ngasih saran finansial terbaik untuk Anda, tapi gimana caranya supaya Anda cepat-cepat tanda tangan kontrak. Nah, dari sinilah taktik penjualan yang agresif biasanya dimulai. Sekarang, siapa sih target empuk dari mesin penjualan yang super canggih ini? Bagian ini mungkin bakal bikin Anda sedikit kaget. Target idealnya tuh unik banget, bukan orang yang naif atau gampang ditipu. Justru sebaliknya, mereka ini para profesional dengan gaji stabil, yang lagi cemas soal masa depan, nggak mau main saham yang naik turun, dan yang paling penting, mereka merasa cukup pintar untuk nggak kena tipu. Kenapa? Ya karena profil seperti inilah yang paling gampang dapat pinjaman dari bank, dan paling rentan sama narasi investasi aman dan stabil. Seluruh model bisnis ini bisa berdiri tegak hanya di atas satu fondasi, ketidakseimbangan informasi. Gampangnya, penjual tahu segalanya, sementara pembeli cuma tahu sebagian kecil aja. Penjual itu tahu semua kartu asnya. Mereka tahu harga asli properti di pasar investor, mereka punya data historis soal tingkat kekosongan unit, dan mereka tahu biaya-biaya apa aja yang bakal naik di masa depan. Tapi satu hal paling krusial yang sengaja mereka sembunyikan dari Anda adalah berapa harga jual kembali properti Anda nanti. Mereka hampir nggak pernah ngomongin soal exit strategi. Dan ini akibatnya yang paling parah. Begitu Anda tanda tangan kontrak, detik itu juga nilai aset Anda anjlok 20-30%. Kalau Anda nekat mau jual besok paginya, siap-siap rugi besar. Kenapa bisa gitu? Sederhana, karena Anda membeli di harga eceran yang sudah digelembungkan, tapi harus menjualnya kembali di harga grosir untuk investor. Dan yang paling bikin rumit, semua ini legal. Mereka tidak melanggar hukum karena mereka tidak benar-benar berbohong. Mereka cuma tidak menceritakan keseluruhan kebenarannya. Nah, disinilah mereka bermain, di area abu-abu. Sebuah praktik yang aman secara hukum, tapi sangat berbahaya secara finansial bagi Anda. Oke, setelah tahu semua ini, gimana caranya melindungi diri sendiri? Untungnya cuma ada satu pertanyaan sederhana yang bisa menembus semua kerumitan ini dan membongkar segalanya. Lupain deh semua brosur yang keren dan janji-janji manis mereka. Ini satu-satunya senjata yang Anda butuhkan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Tanyakan ini, langsung ke intinya. Kalau saya mau beli properti bekas yang sama persis di area ini, sekarang juga harganya berapa? Pertanyaan ini memaksa mereka untuk membandingkan apel dengan apel. Ini bakal langsung membuka selisih harga besar yang mereka coba sembunyikan. Kalau jawaban mereka muter-muter atau mereka ngeles, ya Anda sudah tahu jawabannya. Jadi, pada akhirnya,
Apakah ini bisa disebut penipuan? Atau jangan-jangan ini cuma sebuah model bisnis yang luar biasa cerdas yang sangat lihai memanfaatkan kecemasan kita soal masa depan dan ketidakseimbangan informasi? Mungkin jawabannya nggak hitam putih ya. Bisa jadi ada di antara keduanya.